Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas materi pengenalan Microsoft Word 2019. Nah, kita ketahui bahwa memang Microsoft Word ini merupakan program pengolah dokumen yang banyak digunakan, ya, baik di perkantoran, perusahaan, maupun kita sebagai pelajar, mahasiswa, menulis tugas akhir, skripsi, dan lain-lain. Program ini sering juga disebut dengan word processing, di mana keandalannya dengan fitur-fitur yang tersedia sudah tidak diragukan lagi, khususnya dalam mengelola sebuah dokumen. Nah, pada kesempatan ini nanti kita akan coba ya untuk mengenal tampilan-tampilan atau interface dari Microsoft Word itu sendiri. Untuk mengenal tampilan yang ada atau interface yang ada di dalam Microsoft Word, tentunya kita harus masuk dulu atau jalankan dulu Microsoft Word-nya. Nah, pertama-tama kita klik icon atau huruf W, ya, simbol dari Microsoft Word, icon Microsoft Word. Kemudian akan tampil seperti ini. Nah, kemudian kita klik bagian blank dokumen. Memang di sini ada beberapa pilihan, ya. Ada template-template yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Namun dalam hal ini karena kita akan membahas pengenalan interface yang ada pada Microsoft Word, maka kita coba klik di bagian blank dokumen. Kita klik di sini, akan tampil seperti ini. Nah, dari tampilan ini kita akan coba lihat, ya. Kalau di sini kita lihat banyak menu, ya, tab-tab yang ada di sini. Nah, kita akan coba mengenali satu persatu, ya, bagian-bagian yang ada di dalam tampilan ini. Pertama kita lihat dulu di bagian kiri atas, ya, pojok atas. Nah, ini ada kita lihat tombol-tombol atau icon, ada save, ya. Kemudian di sini ada apa namanya untuk new dokumen, kemudian open dokumen, kemudian ada print, ya, ada print preview. Nah, bagian ini, ya, kita sebut dengan quick access toolbar, ya, quick access toolbar. Nah, kenapa disebut dengan quick access toolbar? Karena ini dapat menjadi shortcut, ya, merupakan shortcut yang dapat digunakan secara langsung untuk mengakses menu-menu tertentu yang sering kita gunakan. Nah, jadi quick access toolbar ini bisa kita setting, ya, apa saja yang ingin kita tampilkan di sini, ya, untuk mempermudah kita yang sering kita gunakan, kita bisa tampilkan di sini, ya. Nah, kita bisa munculkan dan bisa juga kita hilangkan dari tampilan dengan memilih atau dengan mencentang, ya, di depan yang akan kita hilangkan, maksudnya di depan menu yang akan kita hilangkan, ya. Nah, yang dicentang ini adalah yang tampil di bagian atas ini, bagian kiri atas ini yang tampil di dalam quick access toolbar itu. Nah, kemudian berikutnya adalah title bar. Nah, title bar itu adalah yang kalau kita di sini ini ada tulisan dokumen 1 Word. Nah, ini merupakan title bar, ya. Nah, ini title bar ini merupakan nama file, ya. Biasanya digunakan nama file. Nah, ini karena kita baru buka dokumennya, maka di sini defaultnya ditulis dokumen 1, ya. Nah, nanti kalau kita sudah simpan dokumennya, kita beri nama, maka namanya tersebut akan muncul di bagian ini. Nah, berikutnya ada yang disebut dengan ribbon display option, ya. Perhatikan di sini di sebelah kanan, ya, ada tulisan, ada simbol seperti panah ke atas. Nah, ini namanya ribbon display option, ya. Nah,
ribbon display option. Tombol ini gunanya untuk memunculkan atau menghilangkan ribbon. Ya, jadi kalau kita coba klik ya, nah sini ada pilihan auto hit ribbon, show tab, dan bawahnya adalah show tab and comments. Ya, nah ini kalau kita coba klik ya, nah ada hilang. Nah ini bisa kita munculkan kembali ya, dengan mengklik ribbon display option ini ya, kita kembali seperti semula. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan window controller. Ya. Nah, window controller ini kita perhatikan di bagian kanan atas ya. Nah, yang merupakan window controller itu adalah ini ya. Kalau kita taruh di sini ada tulisan minimize, restore down, dan ada tulisan close ya. Jadi kalau close ini kalau kita klik maka bagian ini akan ditutup ya, tertutup ya. Dan kita akan keluar dari Word ini. Nah, ini untuk memaksimumkan dan meminimum ya. Kita bisa ganti ukuran. Nah, kalau kita klik dia berubah, kalau kita klik lagi dia akan kembali lagi ya. Nah, kalau yang tanda ini minimize, kalau kita klik dia akan kecil ya, hilang. Kemudian kalau kita klik kembali dia akan muncul kembali. Ya. Nah, jadi ketiga ini termasuk di dalam kelompok window controller. Berikutnya itu adalah tab ya. Tab itu adalah deretan menu yang ditandai dengan teks, misalnya tab home. Ya, di sini lihat di atas ada tab home, ada tab insert ya. Kemudian ada tab draw, ada tab design dan seterusnya sampai tab help. Ya. Nah, ini kita sebut dengan tab ya. Yang di atas ini kita sebut dengan tab. Kemudian ada yang disebut dengan ribbon ya, ribbon. Ribbon itu terletak di bagian atas yang berisi semua perintah yang ada di Microsoft Word. Jadi semua perintah yang ada di atas ini ya. Perintah di sini yang termasuk clipboard, font, paragraph, style ya. Semua yang ada di atas ini. Nah, ini kita sebut dengan ribbon ya, kita sebut dengan ribbon. Nah, dari ribbon ini ada yang kita sebut dengan group ya. Group itu adalah sekumpulan menu yang mempunyai kesamaan fungsi. Misalnya pada tab home. Nah, ini kebetulan saya sudah klik di tab home. Ya, kalau kita lihat lagi, misalnya kita bisa juga klik di tab insert ya. Nah, sebagai contoh misalnya di tab home ya, saya klik di tab home. Nah, di sini terdapat menu clipboard, font, ya, paragraph, kemudian ada style di sini, dan juga ada editing. Nah, ini jadi merupakan sebuah grup, ya, satu grup artinya grup ya. Kita beristilah di sini adalah grup, ya, grup home, ya. Kemudian ada grup insert, ya, dan draw, dan seterusnya sampai help, ya. Nah, itu adalah kenal dengan grup ya, istilahnya grup. Di dalam Microsoft Word ini ada kita kenal juga dengan horizontal ruler ya, horizontal ruler. Ini merupakan penggaris yang berada di bagian atas lembar kerja. Nah, ini kita di bagian atas ini ya, bagian atas ini ada penggaris, ada ukurannya ya. Nah, ukuran ini bisa kita rubah atau kita ganti, bisa menggunakan inci atau bisa juga menggunakan sentimeter dan lain sebagainya. Nah, di bagian atas ini kita sebut dengan horizontal ruler. Ya. Nah, horizontal ruler ini berguna sebagai acuan atau panduan untuk pengetikan teks dalam area lembar kerja. Ya, jadi ini lebih ke arah lebar ya, kita untuk mengukur lebar kertas. Jadi kalau ada kertas ini merupakan ukuran lebarnya, ya, horizontal ruler ini.
Kemudian ada juga vertikal, ya, vertical ruler. Nah, vertical ruler itu merupakan penggaris yang berada di sebelah kiri. Nah, ini kita lihat sebelah kirinya, ya, sebelah kiri, ada sebelah kiri di sini. Ya, ada tulisan angka-angka juga nih, 1, 2, 3. Ini berguna sebagai acuan atau panduan untuk pengetikan teks dalam area lembar kerja, khususnya panjang area lembar kerja. Ya. Jadi kalau kertas itu ini bagian yang tingginya ya, jadi bagian yang panjangnya. Nah, ini kita bisa lihat di sini, ya. Ini disebut dengan vertical ruler. Ada juga kita kenal ya dengan vertical scroll bar. Nah, vertical scroll bar ini terletak di sebelah kanan tampilan layar. Jadi ini kalau ini layar, nah ini sebelah kanan perhatikan. Ini ada vertical scroll bar. Nah, ini gunanya untuk menggeser atau melihat dokumen ya ke atas dan ke bawah ya. Dokumen ke atas dan ke bawah. Nah, ini namanya vertical scroll bar ya. Ada juga yang kita kenal dengan status bar. Ya. Status bar terletak di bagian bawah. Ya, jadi paling bawah ini ada status bar, kita lihat di bagian bawah. Ya. Nah, bagian bawah ini merupakan status bar. Ya. Dari kiri ke kanan, ini namanya status bar. Nah, status bar ini berisi informasi tentang jumlah halaman. Nah, kita bisa lihat di sini ada tulisan page 1 of 1. Ya. Page 1 of 1. Berarti halaman pertama dari satu halaman yang ada. Ya. Kemudian jumlah kata. Ini jumlah kata. Karena di sini tidak ada yang kita ketik di sini, jadi kata-katanya 0. Ya. Kalau kita tulis kata, misalnya di sini tulis kata, nah maka di word-nya tertulis 1, berarti ada 1 kata. Ya. Nah, kita perhatikan di sini, kata di sini ada 4 huruf ya, maka di sini disebutkan ada 4 karakter. Ya, ada 4 karakter. Nah, begitu juga line. Line 1 berarti kita mengetikkan kata ini itu adalah di baris pertama. Ya, jadi ada ini apa namanya? Bisa kita lihat di bawah ini ya, di status bar ini. Nah, kemudian di sini ada juga bahasa yang kita gunakan. Ya, nah bahasa di sini kebetulan ini bahasa Inggris. Nah, ini bisa kita ganti menjadi bahasa Indonesia. Kalau kita ingin ganti, kita klik Indonesia, kita bisa ganti bahasa Indonesia. Ya. Nah, kemudian di sebelah kanan ini ada apa namanya? Zoom level. Ya, zoom level itu untuk memperbesar, memperkecil tampilan layar. Ya. Zoom level. Nah, ini zoom level bisa memperkecil, membesar layar. Kemudian ada juga document view. Ya, document view ini ada read mode, ya, mode baca. Kemudian ada print layout, ya, dan sebagainya. Ada web layout. Jadi ini merupakan yang ada di status bar. Demikian pengenalan secara singkat ya interface atau tampilan yang ada di Microsoft Word. Untuk berikutnya nanti kita akan coba bahas satu-satu menu yang ada beserta contoh-contoh. Sampai di sini. Terima kasih.